Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis setelah BTC drop dari EMA200 Weekly. Ya, kita lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para bandar, retailers, dan para miners. Ya, dan otomatis kita juga akan bahas mengenai apakah para leverage traders lagi-lagi merusak markets. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai on-chain analysis, tepatnya setelah dia drop dari MA200 Weekly, ya. Nah, tetapi sebelum kita membahas mengenai on-chain analysis ini, kita akan bahas dulu mengenai sponsor kita pada hari ini, yaitu adalah Huobi Global. Tentunya nama Huobi Global adalah salah satu nama terbesar di dalam dunia cryptocurrency, terutama untuk exchanger, ya. Di mana Huobi ini masuk ke top 10 biggest exchanger di dunia dengan volume yang luar biasa besar, itu sampai miliaran US dollar per harinya, ya. Dan di sini tentunya sangat lengkap. Kita bisa trade spot, ya, kita juga bisa ada derivatives, ya, kita ada futures, dan juga untuk yang lebih ke earning seperti staking, ada prime pool di sini, ada Huobi Earn juga, di mana kita bisa mendapatkan interest atau mendapatkan bunga dari koin yang kita taruh di sini, ya. Plus juga tentu dengan berbagai macam event-event yang ada di bawah sini, ya. Ada airdrop sebesar 10.000, ada juga 600.000 USDT giveaway, dan seterusnya. Ya, bagi kalian tertarik bisa cek detailnya di sini. Dan yang enak juga dari Huobi Global ini adalah satu exchanger yang bisa dibilang newbie friendly, ya, di mana ada pilihan di sini quick buy and sell, di mana cara kerjanya ini literally super simple, ya, tinggal kalian literally beli seperti menabung lah di sini, menabung aset yang kalian ingin, ya. Gue sarankan kalau masih baru banget BTC saja dulu, ya, jangan coba-coba ke altcoins yang aneh-aneh dulu, ya. Dan di sini kita bisa bayar dengan berbagai macam cara, bisa pakai credit card atau debit card, bisa juga langsung kalian transfer ke wallet di sini. Ya, jadi lagi-lagi ini bisa dibilang friendly untuk newbie, tetapi di waktu bersamaan pun nggak membuat jadi yang untuk advance-nya dilute gitu kesannya, ya. Yang advance juga bisa di customize sesuai yang kita inginkan, dan ada pilihan juga untuk trading view, jadi literally lengkap, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat kalian yang tertarik untuk trading, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah di Huobi Global dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke on-chain analisisnya, ya. Jadi, sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan jelaskan dulu apa itu on-chain analysis. Ya, mungkin buat kalian yang terus ikutan on-chain, mungkin sudah hafal, ya, tapi nggak apa-apa. Gue harus jelasin lagi, karena nggak semua orang ngerti, dan nggak semua orang punya waktu untuk terus-terusan ikutan on-chain analysis, ya. Jadi, on-chain analysis ini adalah sebuah analisa khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Kenapa khas dan spesifik? Karena on-chain analysis ini adalah dia bisa dibilang menganalisa data dari blockchain. Maka dari itu dibilang on-chain analysis, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa data on-chain ini harus dipercaya, atau kenapa kita apa insentif buat kita percaya terhadap data on-chain? Jadi gini, ya, Bitcoin terutama, ya, adalah satu network yang immutable. Sekali sudah dicatat dalam si blockchain-nya, tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi technically speaking itu adalah sebuah public ledger yang immutable. Perbedaannya apa, Bang, kalau dibandingkan dengan perbankan? Karena perbankan juga technically it's just a ledger, begitu, ya. Dimana setiap transaksi itu adalah dari akun ke akun, gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau centralized, data bisa dimanipulasi atau bisa di-reverse. Misalkan gini, ya, andaikan si A nih, dia misalkan nasabah di bank Z lah misalkan, ya. Dia kirim, misalnya dia salah transfer, gitu ya. Dia salah transfer, kalau dia punya certain influence terhadap bank tersebut, ya, kalau misalkan dibilang, wah, ini kalau nggak dibalikin transaksinya, saya akan cabut semua dana saya. Bank tertekan, mereka bisa melakukan apa? Reversal. Ya, mereka bisa kesannya dicatat ulang. Karena kenapa? Datanya centralized. Ya, apakah itu salah? Ya, tiap orang punya pendapat yang beda-beda. Ya, nah, tetapi kalau di Bitcoin network, mereka decentralized dan immutable. Sekali sudah tercatat, tidak bisa diganggu gugat. Yang mau lu kenal Satoshi Nakamoto pun, Satoshi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena semua ini bentuknya decentralized dan dia nggak bisa telepon seseorang untuk mereverse transaksi. Ya, nah, itu yang membuat kenapa data ini jadi penting. Karena irreversible. Sudah terjadi, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Nah, tetapi data itu terlalu banyak untuk kita manusia normal bisa mengerti.
Ya, contoh untuk di network Bitcoin, seingat gue belasan transaksi per detik. Ya, berarti kebayang belasan transaksi dikali 60, kali 120, dan seterusnya. Ya, otomatis kita manusia normal, ya, yang normal lagi-lagi ya, kalau kalian punya kemampuan khusus ya mungkin beda, ya. Yang normal sulit untuk bisa menganalisanya. Maka dari itu, UI seperti CryptoQuant, Glassnode, dan lain-lain menyajikan ini dalam bentuk visual. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke data pertama kita, yaitu adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Lagi-lagi karena ini ya. Banyak yang nanya, Bang, kenapa nggak bahas inflow sama outflow aja? Karena Net Flow ini lebih keseluruhan. Ya, net flow ini rumusnya adalah inflow dikurangi outflow. Maka dengan sekali kita lihat, kita tahu mana yang lebih banyak di hari itu. Ya, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah di sini ada dua bar. Yang pertama bar merah dan bar hijau. Biasanya hijau menunjukkan bullish, merah menunjukkan bearish. Di sini kebalik, ya. Merah justru menunjukkan possibility untuk jadi bullish dan hijau justru kemungkinan besar bisa menjadi bearish. Kenapa? Karena ini menghitung inflow dan outflow. Ya, kalau merah artinya banyakkan outflow. Artinya banyak BTC yang diambil dari exchanger dikirim ke wallet. Ya, artinya apa? Logikanya seperti ini. Kalau lu mau jual BTC lu, apakah lu akan taruh di wallet exchange atau taruh di wallet seperti di Ledger kita atau di MetaMask? Kemungkinan besar orang-orang akan taruh BTC mereka di MetaMask atau di Ledger saat mereka ingin hold BTC mereka dengan jangka yang lebih panjang. Nah, vice versa. Saat orang ingin menjual BTC mereka, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengirim BTC mereka dari dompet mereka ke exchanger. Nah, maka dari itu saat terjadi inflow, ini biasanya menunjukkan akan ada possible selling. Dan seringkali ada korelasi yang tinggi. Seperti di sini, ya. Di sini inflow, besoknya, ya, boom, turun. Ya. Di sini inflow, turun. Tetapi, sekali lagi, ini bukan data sakti yang pasti benar. Ya, lagi-lagi jangan sampai berpikir bahwa, on-chain ini adalah pengganti dari technical analysis. Ya, jadi kalau kita udah baca on-chain, nggak perlu baca TA. No. Ya, lagi-lagi TA dan TA dan on-chain analysis ini work in tandem. Ya, mereka kerjanya bisa ditandem. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, terjadi misalkan pada tanggal 17 Juni, banyak outflow. Tetapi, tetap turun juga. Ya, jadi lagi-lagi, on-chain analysis ini bukan pengganti technical analysis dan bukan data dewa. Ya, justru, ini malah membuktikan bahwa para whales, para bandar yang seperti ada mitos gitu ya, mitos bahwa mereka tuh nggak pernah salah, justru terbukti di sini no. Ya, mereka tidak bisa mengontrol 100% market. Ya, kita lihat di sini. Ya, berapa ribu Bitcoin yang keluar, ya, berapa banyak Bitcoin yang ditaruh di Ledger, ditaruh di hot wallet. Tetapi faktanya harga tetap turun. Ya, jadi lagi-lagi, para bandar itu nggak selalu benar. Bandar justru terbukti secara on-chain seringkali salah. Ya. Jadi, kalau kita lihat datanya dalam beberapa hari terakhir, ya, lebih banyak akumulasi sebenarnya. Sama seperti waktu di daerah 30.000. Jadi kita bisa putuskan secara data on-chain-nya, retailers dan bandar walaupun harga drop cukup parah, kecenderungannya masih lebih banyak akumulasi. Ya, walaupun ada pengecualian pada tanggal 14 Juni, 16, dan 18. Tapi overall cenderung lebih banyak akumulasi. Ya. Dan selanjutnya kita akan ambil data dari miners. Ya, lagi-lagi kalau untuk all exchanges net flow, ini data retailers dan bandar. Yang selanjutnya, cara kerjanya basically the same. Ya, sama-sama net flow, sama-sama inflow dikurangi outflow, tetapi datanya ini dari wallet-wallet yang memang berhubungan dengan miners. Ya, contohnya di sini ada 1Thash, ada Npool, Bitfury, Binance Pool, dan lain-lain. Ya, tapi lagi-lagi datanya kita akan ambil seluruhnya karena kita ingin keseluruhan market. Ya, kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Para miners lebih banyak possible selling untuk Bitcoin. Ya, jadi intinya apa? Ini adalah tarik-tarikan antara retailers bandar versus miners. Dan terlihatnya sepertinya miners yang lebih tepat akhirnya ya. Mereka lebih banyak inflow, lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan para retailers dan bandar. Terutama pada di sini ya, tanggal 17. Kalau kita lihat di sini, tanggal 17 di retailers dan bandar banyak yang akumulasi, tetapi para miners malah banyak yang menjual atau lebih tepatnya possible selling dari BTC. Dan kita bisa lihat korelasinya sangat jelas bahwa di sini akhirnya harga BTC drop lagi. Ya, jadi akhirnya kalau kita lihat tarik-tarikan antara retailers dan bandar versus miners, ujung-ujungnya dimenangkan oleh para miners ya, yang akhirnya lebih banyak inflow. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Secara spot kita bisa lihat bahwa para miners yang akhirnya lebih benar ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai MPI karena biasanya kalau udah kita bahas miners, harus kalian juga bahas MPI. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke MPI atau Miners Position Index. Apa tuh Bang? MPI ini adalah suatu rasio antara total miner outflow dibandingkan dengan 1 year moving average of total miner outflow. Aduh bang, bahasa dewa gak ngerti simpelnya apa. Andaikan garis merah ini tinggi value-nya, ini menunjukkan ada possible selling. Tinggi itu segimana bang? Andaikan dia tembus garis-garis merah ini. Ya, garis merah menunjukkan bahwa para miners lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan 1 year moving average. Alias kasarnya ya, rata-rata dari tahun lalunya. Kalau kita lihat, datanya menunjukkan pada tanggal 16, ya, 16 dan 17, ya, enggak sih, lebih tepatnya 16 ya. Pada 16, para miners lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan tahun lalunya. Ya, maka dari itu kita bisa lihat, dia drop secara signifikan. Ya. Nah, jadi pada hari ini data MPI pun sepakat ya bahwa para miners akhirnya kita nggak tahu spesifiknya kenapa alasannya, ya apa mungkin karena mereka harus bayar overhead cost atau memang mereka beranalisa ini waktunya untuk jual, ya. Tapi intinya apa? MPI-nya menunjukkan bahwa value mereka sempat lebih tinggi dibandingkan dengan titik-titik merah. Artinya, sekali lagi para miners lebih banyak menjual BTC mereka dibandingkan dengan 1 year moving average tahun lalu, begitu, ya. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa sentimen cenderung masih bearish. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ya, ini adalah data dari antara open interest dibagi dari coin research mereka. Bahasa dewa bang, artinya apa? Artinya, ya, andaikan garis biru ini naik, ya, semakin besar value-nya, semakin banyak leverage yang dipakai oleh kalian, para pemain futures trader yang kadang-kadang nggak tahu resiko, gitu, ya. Nah, di sini biasanya jadi dua hal, antara short squeeze atau long squeeze, ya. Contoh pertama, short squeeze. Ini terjadi kurang lebih di Juli sampai Agustus 2020, di mana harga Bitcoin naik dengan pesat, ya, dari harga berapa nih? 9 ribuan sampai ke daerah 11 ribuan. Tetapi estimated leverage ratio-nya turun. Artinya apa? Leverage-nya turun. Nah, ini yang kebakar adalah posisi short. Maka dari itu, ini namanya adalah short squeeze, ya, alias posisi short yang ditekan, ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa hubungan posisi short dengan kenaikan harga? Ya, jadi posisi short ini adalah tentunya sebuah selling pressure. Apabila banyak posisi short di market, maka harga Bitcoin akan cenderung sulit untuk naik. Gitu. Nah, tetapi andaikan posisi short ini nih yang membebani harga Bitcoin mulai terlikuidasi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, artinya harga Bitcoin akan naik. Nah, setelah dia naik, maka akan semakin banyak posisi short yang terlikuidasi. Karena itu, makanya harganya naik terus dan estimated leverage ratio-nya drop. Ya. Dan ini sekali lagi namanya adalah short squeeze. Biasanya akan terjadi penyilangan antara harga dengan estimated leverage ratio. Long squeeze, literally kebalikannya. Ya. Nah, kita bisa kasih contoh dengan posisi sekarang. Ya, kita bisa lihat bahwa estimated leverage ratio turun. Dan harga Bitcoin juga turun. Ya, jadi lagi-lagi, salah satu penyebab dari Bitcoin drop adalah leverage position, banyak posisi long yang terlikuidasi. Dan diperparah juga tentunya dengan tadi ya, para miners banyak yang inflow, banyak yang menjual BTC mereka. Ya. Jadi pada hari ini kesimpulannya adalah dua hal. Ya, yang pertama adalah para miners banyak yang menjual BTC mereka, ya, sehingga membuat harga drop. Di waktu bersamaan, para long para pemain future yang longnya terlalu optimistik akhirnya terlikuidasi sehingga harga kembali drop. Tapi ada satu hal jujurnya lagi-lagi membuat gue concern. Dropnya nggak terlalu ekstrim. Ya gue pikir dropnya tuh bakal sampai ke level ya sinilah ya. Level sekitar 0,20-an. Tapi faktanya masih sekarang di 0,26. Artinya masih banyak posisi yang cukup over leverage di sini. Nah pertanyaannya yang akan selanjutnya ke squeeze adalah apakah posisi long lagi atau jangan-jangan posisi short. Ya semoga saja short. Supaya apa? Supaya harga mulai bisa recover. Ya karena kalau kena long squeeze lagi, kemungkinan besar targetnya bisa mencapai 15.600-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya lagi-lagi leverage adalah pisau bermata dua untuk dunia cryptocurrency. Di waktu bersamaan bisa membuat harga Bitcoin naik dengan luar biasa, tetapi vice versa, saat drop bikin pengen muntah ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Hati-hati kalau terjadi lagi long squeeze yang cukup besar, ini bisa membuat Bitcoin sampai 15.600. Oke, dan yang terakhir kita ada MVRV ratio. Ya, MVRV ratio ini adalah suatu indikator yang menunjukkan rasio antara coin market cap dengan realized cap. Aduh bang, bahasa simpelnya apa? Ini kita bisa pakai kayak mirip-mirip RSI lah, walaupun datanya bukan seperti RSI ya, tapi cara pakainya mirip seperti RSI. Kalau tembus daerah 3,7 alias yang di atas ini, itu dia overvalued, ya, alias kayak tembus 70 di RSI. Biasanya kalau dia tembus ke sini, dia akan terjadi local top atau cycle top, ya. Dan vice versa. Kalau dia tembus daerah 1, biasanya ini akan menunjukkan bottom atau bisa dibilang menunjukkan bahwa Bitcoin sedang undervalued, ya. Kalau kita bisa lihat sekarang, ya, sudah di bawah dari 1 alias sekarang posisinya 0,89 MVRV-nya, ya. Jadi, secara historically, ini adalah daerah yang undervalued untuk Bitcoin. Sebelumnya, kita bisa lihat dia berhasil menunjukkan bahwa ini adalah daerah yang bagus untuk akumulasi di COVID crash 2020. Ya. Nah, tetapi jangan sampai lo berpikir bahwa, oh oke bang, berarti ini udah ya, dari sini nggak akan turun lagi. No, bukan seperti itu. Ya. Ini menunjukkan dia sedang posisi undervalued. Bukannya menunjukkan, oh ini harga di sini adalah bottom. No, ya lagi-lagi bukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk kita akumulasi, bukan all in di satu titik. Ya, jadi sekali lagi secara MVRV ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang oke untuk kita akumulasi. Ya, dan sekarang sebelum kita tutup, ya, gue ingin ingatkan bahwa ya gue ngerti sekarang kondisi market sedang nggak enak. Ya, cukup banyak yang stres, cukup banyak yang mungkin ya apalagi kalau sampai all in gitu ya pasti ekstra stres. Gue sarankan untuk jangan terlalu sering lihat chart. Ya, jangan terlalu sering lihat chart, jangan setiap 5 menit sekali di-update. Jangan lakuin itu, karena jujur akan makin tambah stres. Dan satu lagi, ya, cara terbaik untuk investasi di dunia cryptocurrency menurut gue ya, yang pertama adalah lu jangan beli aset yang asalan. Jangan beli karena nge-hype. Beli karena lu tahu ini kenapa berharga. Gue tahu Bitcoin kenapa berharga. Ya, buat lu yang nggak tahu kenapa, boleh cek di video-video gue sebelumnya. Apa alasan Bitcoin berharga. Nah, selain dari itu, ya, di waktu bersamaan, di tempat-tempat yang paling painful seperti ini, tempat-tempat yang paling bikin mual, seringkali menjadi tempat yang paling bagus in hindsight. Nanti 2-3 tahun ke depan, akan banyak orang yang berpikir, coba kalau dulu gua beli di daerah sini, di situ, di sini, di situ. Ya. Biasanya daerah sini-situ adalah daerah maximum pain, di mana orang tuh mual ngeliat portofolio mereka. Ya. Jadi lagi-lagi, ya buat kalian yang masih terus stick sekarang di cryptocurrency market, yang pertama, congratulations, karena nggak terlalu banyak orang yang stay positif terhadap cryptocurrency. Ya. Dan lagi-lagi, value dengan price adalah dua hal berbeda. Ya. Price bisa turun, tapi nggak membuat value dia jadi nol. Ya. Saat satu hal yang valuable dan harganya drop di bawah dari fair value, artinya apa? Dia adalah underpriced. Ya. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah tempat yang menurut gue cukup oke untuk kita akumulasi. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ya, kata kuncinya adalah akumulasi, averaging, bukan all in berharap besok sultan. Ya, jadi ingat mindset kita long term, jangan berpikir terlalu short term, dan pakai uang dingin supaya nggak diketok pinjol. Oke, jadi secara kesimpulannya kita bisa lihat akhirnya dalam tanda kutip peperangan antara retailers bandar dengan miners dimenangkan oleh para miners. Karena kita lihat di on-chain sebelumnya lebih cenderung banyak para miners inflow terhadap BTC alias possible selling, ya. Dan MPI-nya pun mendukung itu. Para miners akhirnya tembus titik merah, ya, artinya mereka lebih banyak menjual BTC dibandingkan tahun sebelum. Jadi overall cenderung masih bearish, dan estimated leverage ratio pun masih menunjukkan bahwa walaupun terjadi drop, tapi nggak ekstrim, ya. Jadi masih ada kemungkinan terjadi lagi likuidasi massal. Nah, pertanyaannya likuidasi massalnya ini apakah akan long squeeze atau short squeeze? Semoga saja short squeeze, ya, supaya nggak lanjut lagi turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan satu lagi kalau secara fundamentalnya, otomatis kita harus menunggu the Feds. Kapan dia akan mulai pivot, mulai berubah, ya, dari hawkish menjadi dovish. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi bagi kalian tertarik untuk menggunakan link reflektor di bawah, ada Huobi di bawah. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial Satoshi. Dan jangan juga lupa buat kalian yang ingin buka akun di Huobi, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.